keluhannya apa sebelumnya, Sel? Keluhanku itu kok, awal dulu ya, aku cerita nih aku ya, Hmm. aku ceritain, aku sharing dari awal pertama dulu, waktu aku pertama kali didiagnosis ITP, ya kan, autoimun yang ITP itu, yang aku cerita kok pernah, ya kan, itu Hmm. waktu itu, aku tuh gak kerasa apa-apa, keluhanku tuh bener-bener gak ngerasain apa-apa, badanku tuh sehat-sehat aja, seger-seger aja, bahkan waktu itu, aku sempet pulang nih ke Jombang ya kan, terus sempet main-main gitu, waktu itu di salah satu perbelanjaan di Jombang sana, itu kayak buka rumah-rumah hantu gitu lah, kok waktu itu aku sempet main loh ke rumah hantu, sempet lari-lari, sempet dikejar hantunya ya kan. Sampai waktu itu aku saking takutnya kan, terus kayak ngeblank gitu loh, bukan ngeblank sih, kayak apa? Mata tiba-tiba hitam itu kan pasti semua orang hampir kayak pernah lah kayak gitu ya kan gue ya. Ya. Nah, waktu itu sempat mataku tuh kayak hilang kayak warna hitam gitu. Kan lari saking apa habis dikejar hantu-hantuan itu tadi. Habis gitu kakiku kesandung sama kakiku sendiri. Jatuhlah aku, ceritanya gitu. Aku tuh mikirnya mungkin aku darahku rendah, makanya mataku gelap. Aku mikirnya gitu kan, Go. Jadi waktu Ya. itu nggak sadar aja, karena aku ngerasa badanku tuh bener-bener nggak kerasa kayak sakit. Aku kerasa badanku tuh sehat-sehat aja gitu loh ya kan. Terus habis Hmm. itu aku malam itu juga aku balik ke Surabaya. Nah waktu itu posisi aku masih di kos-kosan ya kan. Pagi-pagi jam 6, sekitar jam 6 lah ya, temanku satu kos itu tiba-tiba main ke kamarku, padahal sebelumnya tuh temanku tuh nggak pernah sampai main-main ke kamar gitu loh, jam sepagi itu. Berarti dia tanya ke aku, kamu ya apa kemarin malam seru gak gitu, aku tuh posisi masih tidur, terus aku kan kebangun otomatis kan ada temanku, terus aku cuma jawab iya seru kok, terus temanku tuh kaget, hah mulutmu kenapa, ngomong gitu kan. Terus habis itu aku bilang mulutku kenapa, aku cuman gitu. Terus, mulutmu tuh darah full loh ya, di mulutmu tuh penuh darah. Deh temanku tuh histeris ya, namanya pagi-pagi shock ya lihat mulutku berdarah kayak gitu. Nah dengan santainya aku cuma jawab ya kan, mungkin gara-gara gusiku paling C. Gusiku kan soalnya biasanya tuh sukaannya berdarah. Aku mikirnya tuh gitu. Memang kan biasanya tuh sebelum itu memang gusiku tuh suka kayak berdarah tapi dikit-dikit gitu loh kok. Nah, Hmm. terus temanku bilang, itu darahnya banyak. Terus habis itu aku diambilin tisu, tisunya dijamplin di mulutku gini ya kan. Terus kan aku langsung gini loh apa, buang ludahku gitu loh di tisunya ya kan. Terus habis itu aku ya shock dong, loh kok segini banyaknya gitu loh ya kan. Habis itu aku lari lah ke toilet, ke wastafel. Wah, aku tuh pengen tahu ini dari gusi gigiku apa dari dalam tubuhku. Aku tuh mikirnya gitu loh ya. Habis itu Ya. aku nyoba pakai jariku sendiri, aku masukin gitu loh, masukin ke mulutku gini, otomatis kan orang kalau digituin kan pasti oh gitu kan ya. Ya, Nah, mantap. waktu aku muntah oh gitu, keluar lumayan banyak ya, kayak ludah dikeluarin kayak tapi darah seger kok. Jerot gitu. Ah, itu bener deh kok. Aku langsung shock pagi itu juga. Aku langsung nangis-nangisnya. Aku tuh mikir, ya ampun, dalam hati. Ya ampun Tuhan, apa ini akhir hidupku? Aku sampai itu ya bukan lebay ya, tapi memang aku Ya. waktu itu masih umur berapa, terus habis gitu aku nggak kerasa apa-apa dan tiba-tiba aku muntah darah. Otomatis kan aku pikiranku, kenapa ya aku gitu loh ya? Kenapa? Apa aku salah apa salah, itu pikiranku terus kemana-mana gitu ya kan gue. Itulah cerita ITP pertama kali. Jadi waktu itu aku langsung ke dokter seadanya karena waktu itu hari Minggu. Kan hari Minggu biasanya dokter praktek itu kan jarang ya kok ya. Jadi aku tuh Ya. waktu itu karena darurat, aku ke dokter seadanya karena aku sudah muntah darah gitu. Terus habis gitu, lah di dokter itu tadi, aku tuh dites. Jadi biasanya orang kan pasti dites apa? Pakai yang Tensi, itu loh, pakai yang diinjak-injak itu apa sih namanya biasanya buat tekanan darah. tekanan, ya betul, tekanan darah itu loh ya kan. Itu ditekan sekuat-kuatnya sama dokternya, terus didiemin selama beberapa menit ya kan. Habis gitu rasa kayak sengkring-sengkring gitu lah ya namanya ditekan ya kok ya. Terus habis gitu aku ngeliat tanganku tuh berubah warna, dan berubah warnanya tuh ngeri loh gue bener. Ada sih fotonya, cuman waktu itu aku pindah ke laptop sih, udah lama banget soalnya aku. Jadi kayak pecah-pecah gitu, kayak aduh ya ampun ngeri gue beneran deh. Habis gitu dokternya cuma bilang, kamu tes aja ya ke Pramita mau gitu, tes darah lengkap. Dokternya cuma bilang gitu, saya kasih surat pengantar mau gitu. Oh iya, aku langsung ke Pramita kan otomatis tes darah lengkap kan gue. Otomatis kan kalau di Pramita itu kan kita tes disuruh tunggu sebentar kan biasanya. Langsung jadi kan. Aku tunggu deh. Habis itu aku tuh dipanggil sama susternya. Ini kata dokternya, saya mau ngambil ulang darahnya. Soalnya kata dokternya takutnya ini hasilnya tidak tepat ngomong gitu. Saya ya udahlah ambillah yang sebelah kiri, waktu itu sebelah kanan terus ambil sebelah kiri ya kan. Terus habis itu aku nunggu lagi. Udahlah aku tunggu. Terus aku dipanggil tuh sama dokternya. Kan sudah selesai gitu ya. Dipanggil sama Ya. dokternya. Ya, tak pikir aku ya nggak masalah lah gitu ya kan. Terus habis itu sama dokternya aku dibilangin gini, kamu sekarang ini juga kamu harus ke UGD karena trombosit kamu ini benar-benar drop dan kamu kritis. Aku cuma dibilangin gitu aja aku sama dokter dokter jaga kan biasa yang di itu Ah. ya di Pramita. Terus ya aku langsung shock dong. Hah? Terus dokternya cuma bilang, ini aku bacain ya sekilas aja. Sekarang cepet ke UGD. Intinya dokternya cuma bilang gitu. Trombosit kamu di bawah 10.000. Di bawah 10.000 itu sudah kritis, ngomong gitu. Karena orang demam berdarah biasanya itu 15.000 aja sudah kritis, ngomong gitu. Kamu sudah di bawah 10.000. Apa yang kamu rasain sekarang, ngomong gitu. Jalannya pelan-pelan ya, dokter jaganya sama bilang gitu. Jangan sampai kamu jatuh, cuma bilang gitu aja. Terus aku bilang, oh iya dokter, aku gitu. Ya aku dibilangin kritis. Kan ya langsung, hah kritis aku cuma gitu. Tapi aku nggak kerasa apa-apa aku gitu loh maksudku. Begitu aku dibilangin kritis ya langsung kepala aku langsung kemana-mana otomatis. Ya itulah agak geleyang lah otomatis tuh. Karena kan terus karena sudah diomongin aku kritis, sebelum aku diomongin kritis aku masih sehat-sehat aja nggak ngerasa apa-apa gitu sih kok. Ya. Habis itu udah aku langsung ke UGD waktu itu di Opnam,
ada. Jadi waktu itu aku di opname itu ngisi kantong trombosit 16 kantong. Oke. Dan waktu itu benar-benar kerasa dadaku tuh gak bisa nafas, gerak gak bisa, ngomong gak bisa, apapun gak bisa gara-gara trombosit diisi ke badanku 16 kantong itu tadi. Oke. 16 kantong itu lumayan banyak banget ya kok ya. Banyak banget sih. Lumayan. Itu Sakit buffet. juga. Apa? Itu buffet itu, kayak all you can eat itu kan. Ya makanya all you can eat ya kan. Aduh, terus habis gitu. Nah udah habis selesai nih ya ceritanya. Itu waktu aku masuk di rumah sakit, itu dokternya itu pada bingung. Aku tuh sakit apa? Jadi belum ketahuan itu ceritanya aku kena autoimun. Dokternya tes ini tes itu, tapi dalam badanku tuh nggak kena apa-apa gitu loh. Akhirnya para dokter mungkin apa ya biasa gitu kan dites terus dimasuk laboratorium bareng-bareng diomongin gitulah ya media kok ya. Habis Ya. itu aku baru diomongin kalau memang aku itu kena autoimun yang namanya ITP. ITP itu idiopathic thrombosis purpura yang nyerang ke trombosit. Dibilangin gitu sama dokternya. Terus akhirnya aku jadi gini terus ya udahlah akhirnya aku ya itu tadi. Dan memang yang paling mengerikan kena autoimun ini itu pasti obatnya dikasih steroid. Jadi waktu Ya. itu aku kan nggak tahu tuh ya steroid itu ternyata efek sampingnya tuh bener-bener jelek banget buat di muka, buat badan juga. Kalau jangkanya panjang ya, kan memang itu tapering down. Cuman kalau jangkanya panjang, itu pasti bengkak semuanya gitu loh ya. Masa otot kan bertambah jadi kayak orang binaragawan ya kok ya. Oh, Gitu belum. Kok sih. masih mochi. Oh, masih mochi-mochi ya sama aja sih kok mochi-mochi. terus nih ya udahlah akhirnya aku kan pengobatan di rumah sakit itu tadi. Selesai pulang, selesai nih. Aku kan masih otomatis masih konsumsi obat yang dari dokter, yang dari rumah sakit. Nah, terus jarak beberapa minggu, 3 mingguan lah pulang dari rumah sakit waktu itu. Aku kan posisi di kos tuh ya. Ya udahlah, aku mikir aku udah enakan badanku, cuman memang bengkak pipi kayak gitu kan nggak enak kan. Jadi kayak pipiku ketat banget gitu loh kok. Terus waktu itu ceritanya aku, bener-bener ngalahin mochi kok, udah goes tuh bener-bener, ampun. Bisa kayak bola pokoknya. Oke, Terus lanjut. itu ya, aku mandi waktu itu ya aku tuh mikirnya kan aku udah nggak apa-apa gitu loh karena kan memang aku udah minum obat kayak gitu pasti aku udah sembuh mikirnya gitu kan ya jadi aku mandi enak-enak nih ya maunya sabunan ceritanya mau sabun kok tanganku kok tiba-tiba nih ya kan biasa orang kram itu kan salah satu jari ya ceklek gitu mesti salah satu lah pasti kalau orang kram ini tuh enggak kok tiba-tiba 10 jari ceklek gini posisinya udah nggak bisa ngapa-ngapain aku di dalam kamar mandi dan itu posisinya mau mandi jadi kan aku otomatis shock dong ya di dalam toilet itu tadi dalam kamar mandi jadi sebisaku tuh kok aku buka pintu toilet pakai tangan sini ya tak putar gini habis itu aku menjatuhkan badanku sendiri keluar kamar mandi karena aku histeris karena aku takut aku tuh waktu itu memang pikiranku aduh Tuhan aku apa kena stroke ya gitu loh tapi kalau memang aku stroke kan waktu itu umurku juga masih umur belasan tahun ya kok jadi aku mikirnya kalau misal stroke pun cepat sembuhnya lah ya biasanya kalau masih muda aku tuh mikirnya gitu cuman aku tuh kagetnya ya kaget dong namanya orang bisa gerak gini tiba-tiba jeglek gak bisa gerak itu berapa menit ya kok 10 menitan lebih loh bener deh dan itu satu shock gara-gara aku nangisnya sejadi-jadinya gara-gara aku kaget waktu itu ya udah habis gitu itu bener-bener apa ya kenangan yang buruk banget deh perkara aku sakit ITP kayak gitu ya kan terus nih ya berjalannya waktu aku pikir aku udah sembuh udah sehat gitu ya gue ya udah gak minum obatnya dari dokter lagi ternyata kena deh lagi yang namanya reumatik artistik yang aku cerita sama Koko juga itu jadi itu ceritanya aku tuh rasanya tuh cuman geringgingan makanya kadang itu geringgingan itu juga ya apa ya gak bisa dibilang cuman sepele gitu aku mikirnya tuh cuman geringgingan aja tuh tanganku tuh awalnya dari sini ke sini itu cuman geringgingan tapi geringingannya lama gak hilang loh terus habis gitu dari sini besoknya nyambung ke sini geringgingan tapi Mas Ian besoknya geringgingan sini nyambung ke sini akhirnya semuanya geringgingan ya kan aku mikir kesemutan guys Jasinko yang gak ngerti Jawa ada betul kesemutan kok thank you sudah diperjelas oh geringgingan ya oke iya terus habis gitu nih ya aku kan mikir apa aku itu ya apa kurang gerak ya terus darahku nggak lancar aku mikirnya gitu ya udahlah buatlah lari-lari sendiri lah di rumah gitu santai-santai gitulah terus ya pokoknya aku buat gerak lah kok biar kesemutannya hilang aku mikirnya gitu kok nah besoknya nggak tambah sembuh tambah sakit ke sendiku tuh bener-bener sendi dari sendi sini ke sini semuanya sendi itu kan banyak banget ya kok ya itu semuanya sakitnya tuh nyeri ngilunya tuh ampun pokoknya bener deh aku sampai beberapa waktu tuh gak tahan sama nyerinya karena waktu itu aku masih bener-bener awam gak tahu aku harus ngasih badanku tuh tadi apa gitu loh aku kok kayak gini ya apa ya ini ya maksudnya waktu itu sudah tak kasih suruh minum apa kayak neuremasil kayak gitu lah kok obat-obat yang apa di apotek lah sudah tak ini itu bener-bener efek terus aku otomatis ke dokter dong waktu itu aku ke dokter tulang sama dokter tulang dites tulangku uratku semuanya ada apa-apa sampai kasih obat habis kasih obat aku udah sembuh balik lagi otomatis kontrol kan ke dokter itu tadi
Terus Ya. habis itu dokternya sampai bingung. Itu obatnya tuh maksudnya sudah tak kasih yang bagus gitu loh. Tapi kok nyerimu masih masih tetap sama kayak kemarin. Ngomong gitu kan dokternya. Terus habis itu dokternya bilang, ya udahlah, kamu itu aja ya. Saya kasih apa surat rujukan ke dokter autoimun. Ngomong gitu. Aku waktu itu aku langsung kaget lagi. Dek, dalam hati ya kok. Aduh, aku pasti kena autoimun. Dalam hati, apa aku kena autoimun lagi gitu loh maksudnya. Ya kan, ya udah otomatis aku kan mau nggak mau ke dokter, ke dokter autoimun kok. Ya, terus Oh, iya iya, dokter ke autoimun. dokter autoimun. Ya udahlah, terus ini singkat cerita, ya kan, aku didiagnosis kena artistik, ya kok ya, sama Artritis dokter ya. autoimun. Artistis, ya apa kok? Gak apa-apa. Nah, Artritis. Ya. oh ya wes. Habis itu yang terakhir, yaitu barusan aja awal Januari kemarin aku kena psoriasis. Ya udahlah, akhirnya pipiku sekarang Psoriasis jadi itu nyerang mengembang, ke kulit ya. ya. Jadi bentol-bentol ke semuanya. Jadi awalnya tuh aku pikir jerawat tuh, jerawat nggak sembuh-sembuh gitu loh. Terus habis itu tambah mekar gitu loh, tambah banyak, tambah besar, tambah besar. Habis gitu aku mikirnya dicokot serangga. Tapi kan aku mikir, serangganya kan maksudnya tak kasih obat. Apapun, Ya. salep apapun, sampai ke dokter sini situ, banyak sekali ya kan. Itu nggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya sudah dikasih suntikan, sudah dikasih obat, kasih vitamin, dikasih apapun itu dari dokter, tetap aja nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku disuruh ke dokter autoimun, dan ternyata aku didiagnosis psoriasis gitu Itu sama kalau dokter nggak salah kan autoimun. sampai nggak bisa keringet kan ya. Ya, jadi waktu itu aku bener-bener gak bisa keringetan. Jadi setiap aku keringetan langsung, aduh gatalnya tuh ampun kok, muerah gitu terusan. Hmm. Terus gatel, bener deh, gak bisa pakai bedak, gak bisa pakai apapun lah pokoknya. Yang bisa pakai Oke, sabun cuci muka, dan itu pun kadang juga gatel pakai sabun cuci muka. oke. Jadi sekedar jelasin ke teman-teman ya. Jika teman-teman ingin tahu Anda kena autoimun atau tidak, itu biasanya bisa cek di lab. Itu namanya ANA profile. Itu bisa request. Biasanya ada yang untuk basic. Setelah itu kalau jika diketahui itu positif, maka bisa tes lebih lanjut untuk mengetahui intensitas autoimunnya itu seperti apa, ya. Nah, untuk apa? Gisel sendiri, emangnya Hmm. sebelum itu terjadi autoimun 3 macam, Ya, lifestyle-nya Gisel pas dulu-dulu itu seperti apa? Ya, apa dulu life, karena diet-diet atau gimana? lifestyle aku tuh dulu bener-bener buruk banget ya kan. Pertama, pola makanku itu bener-bener gak beraturan. Tidurku kacau, terus aku juga dulu tuh sering coba-coba obat diet karena aku tuh pingin ngecilin badanku secara instan gitu loh kok. Jadi Hmm, secara sengaja dan gak sengaja ya itu namanya ya. Jadi aku tuh ngancurin diriku sendiri. Kayak gitu hmm. sih, lifestyleku tuh bener-bener hancur sih dulu. Oke. Ya, jadi basically itu autoimun itu tidak tiba-tiba muncul, itu terjadi setelah kebiasaan buruk itu bertahun-tahun. Makanya tiba-tiba muncul seperti itu. Nah, cuman dulu bisa kenal David dari mana? Dari temen, dari referensi temen. Jadi dulu tuh aku punya temen satu kos. Kayaknya cewek Sheila ikut ya, ikut nonton. Iya, dari Jadi waktu kelihatan. itu, iya ikut nonton ya. Jadi waktu itu aku tuh terakhir waktu kena psoriasis, aku kan ketemu tuh sama cewek Sheila di mall. Terus aku tuh bilang, muka aku lo gatel-gatel sebadan ini gitu. Terus aku caketan lah sama cewek Sheila. Aku bilang, aku lo cewek pusing, ya apa ya ini ya. Autoimunku kambuh lagi, tapi ini beda lagi gitu loh. Jadi aku tuh udah beda-beda kena autoimun, aku gitu kan. Terus itu cewek Sheila bilang, coba aja Mi, aku punya temen dia nutrisi terapi Aku. ngomong gitu. Ya jadi terus Oke. habis itu aku cocok nih soalnya ngomong gitu kan. Siapa tahu kamu cocok ya namanya aku ya kok ya. Aku kan orangnya kok pengen sembuh semuanya aku coba ya kan dari itu Mhm. A B C pokoknya aku coba semua. Jadi waktu itu aku langsung kontak koko dan nggak pakai dan Oke. aku cerita semuanya. Ya. Terus dulu itu pas kena psoriasis kan ada opsi gitu. Kalau sama dokter itu disuruh kasih terapi apa? Kalau nggak salah yang suntik atau gimana gitu? Ada disuruh suntik tapi itu sekali suntiknya 3 juta. Dan itu nggak bisa sekali suntik. Iya, Ya. langsung itu loh tetet nenet tetet loh. Mati loh kok. Ya, ini Nah, ini bayang, obrolan milenial ya, just info. nah ya terus habis gitu kok, aku kan waktu itu disuruh suntik 3 juta. Dan itu nggak bisa sekali sembuh. Bisa 3, 4 atau 5 kali. Itu baru bisa sembuh. Dokternya ngomong kayak gitu waktu itu. Terus dikasih obat juga, iya. Yang pasti obatnya bikin aku jadi gemuk lagi pasti iya. Kayak gitu sih, kasih Oke. krim iya, tapi nggak nggak sembuh-sembuh. Kayak Ya. gitu sih kok. Jadi paling aku jelasin ya, terapi yang aku kasih untuk Giselle ini, karena saya tanya lebih detail dan ternyata itu mulainya dari gaya hidup yang kacau. Dan kebetulan kalau autoimun itu kebanyakan itu kacaunya di enzim pencernaan. Jadi dari situ saya perbaiki, soalnya dalam kondisi karena sudah konsumsi steroid berulang kali, otomatis ini kondisinya Giselle ini dalam kondisi yang mudah gemuk. Sudah gitu bentol-bentol. Jadi fokus pertama sih saya perbaiki juga dalam hal pencernaan. Jadi secara mineral maupun terutama vitamin D itu saya perkuat supaya kondisi badannya bisa lebih sehat, tapi tanpa meresikokan imunitas badannya sendiri. Gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua juga mulai pilih produk-produk barang-barang yang tidak terlalu keras chemicalnya supaya karena kondisinya Giselle ini kan juga kena psoriasis. Jadi aku fokus barang-barang yang lembut di badan dan nggak mengeluarkan reaksi. Dan ketiga, saya kasih nutrisi yang sifatnya anti radang atau anti inflamatori. Jadi bisa mengurangi peradangan dan pelan-pelan mengurangi intensitas gangguan autoimun di badannya dia. Karena
Yang pertama menyerang darah, trombosit. Yang kedua menyerang sendi, artritis, rheumatoid artritis. Yang ketiga Wah, kena psoriasis. Itu tiga-tiganya itu ya lompatannya jauh banget gitu. Jadi otomatis saya masih kasih terapi yang sifatnya general tapi membantu badan secara holistik. Olahraga pun juga saya ajarin tapi yang tidak membuat Giselle berkeringat ya. Jadi basically cuma jalan kaki aja. Terus ya sambil pola makannya basically sih menghindari snack-snack, proses snacks gitu, sama yang manis-manis, synthetic sugar, permen apalagi. Mungkin minuman-minuman yang banyak sintetisnya juga dikurangi. Nah, akibat itu ya pelan-pelan memang keluhannya berkurang ya. Cuman kan kalau nggak salah, bisa juga kepingin juga ya kembali ke bentuk badan yang dulu lah. Boleh cerita nggak curhatan-curhatanmu selama ku terapi itu stres apa aja? Monggo. Tapi di timing ya. tahu tuh. Oke, kok. Sorry kok, tadi gak tak timing. Jadi stresku tuh bener-bener ya pasti cewek ya kok ya. Itu kan pasti pingin badannya cepet kurus, ya kan. Makanya aku sering teriak-teriak kan, kok ya apa ini badanku lo gak kurus-kurus. Bahkan aku mau ngurusin 1 kilo aja susah banget aku sampai kayak gitu ya ampun. Rasanya aku sampai ya ampun ya apa ini. Terus baju-bajuku sampai semua satu lemari itu sesek semua. Jadi aku kan sampai ya apa ya nih ya apa ya. Jadi keluhanku kayak gitu. Terus waktu itu juga kendalaku itu waktu pertama kali itu ya kok gatalnya minta ampun kok. Gatel banget lah pokoknya gatel-gatel. Terus habis gitu, aduh ya ampun itu gatalnya pokoknya gak bisa ditahan pentol-pentolnya itu ya kan. Terus juga ya untungnya aku habis kasih aku nutrisi umumnya yang buat penekan imun. Nah itu berangsur-angsur puji Tuhan hari ini aku jadi narasumbernya Koko, psoriasis udah sembuh, udah nggak kambuh-kambuh lagi tuh lihat. Aku udah bisa pakai bedak, aku udah bisa pakai ya pokoknya bisa pakai bedak lah aku. Itu sudah walaupun sekarang aku masih belum bisa pakai skincare karena kalau aku coba pakai skincare masih gatal. Ya, Jadi memang mungkin belum bisa dikasih kayak gitu lah perlu ya. waktu Jadi ya. setidaknya aku pakai bedak dulu bisa, aku sudah puji Tuhan banget gitu loh ya kan. Itu sih kok. Ya, thank God. Ya, untungnya dia ceritanya ini versi pendeknya ya. Tapi kalau mau lihat chat lognya saya, tuh panjang isinya itu curhat dia. Kok aku ini tambah gemuk? Ya, basically. Gisel ini soalnya diproses saat mau kutekan autoimunnya dan kuperbaiki fungsi tubuh. Itu pertama itu dia membengkak dulu. Karena juga efek dari steroidnya juga. Jadi, ya badan bereaksi. Dan itu perlu waktu kalau nggak salah 2 minggu, 3 minggu pertama kan ya, kayak gitu. Iya kok. Tapi Nah, memang sampai sekarang ini ya masih itu sih kok, masih susah buat turunin berat badan aku sih kok. nah, Kayak masih susah, rasanya aku sampai ya ampun ya apa ya ini aku sampai gitu. Makan ya, juga udah aku atur sih sesuai Koko kasih aku. Maksudnya makannya kamu jamnya kudu teratur. Dan Koko selalu kasih betul. tahu kayak gitu. Kudu teratur makannya, udah aku teraturin. Terus habis itu porsinya, oke lah aku samain lah misal 2 entong gitu ya, udah ntar 2 entong lagi, ntar 2 entong lagi. Misal kayak gitulah ya. Itu udah aku bikin kayak gitulah ya. Cuman tetap aja masih susah gitu buat turunin Ya, berat badan. just info untuk teman-teman yang kena autoimun dan udah lama konsumsi obat ya. Biasanya rata-rata untuk pengurangan berat badan maupun pembentukan berat badan itu kira-kira antara setengah kilo sampai 2 kilo dalam 1 bulan itu termasuk yang natural. Jadi kalau tiba-tiba turunnya langsung 8 kilo, ya itu kemungkinan autoimunnya nanti muncul lagi. Jadi tolong kalau kondisinya autoimunnya apalagi udah ini koleksi 3 macam. Jadi um, Iya, betul. berikan waktu untuk badan beradaptasi karena memang fungsinya itu menurun jauh. Jadi fokus ke sehat, nanti efek sampingnya bisa badannya ideal gitu. Nah, sekedar mungkin penutup ya supaya nggak terlalu banyak cerita juga. Ini memang ada yang tanya, nanti Iya itu. coba kita ngobrol private aja karena hari ini memang fokus untuk sharing aja ya. Jadi kira-kira untuk Giselle sendiri ada masukan gitu buat teman-teman yang mendengarkan ini? Pesan-pesan gitu ya kok ya. Hmm, Pesan-pesan aku sih buat sekarang teman-teman yang lagi berjuang buat sembuhin autoimun ya kan. Itu yang pertama yang pasti kalian itu harus konsultasi sama orang yang benar-benar paham dan tahu kondisi kalian sekarang. Itu yang pasti. Karena jangan sampai kalian konsultasi ke orang yang nggak paham sama kondisi kalian sekarang ini. Karena memang autoimun itu bahaya banget. Terus yang kedua, jaga pola makan, terus istirahatnya juga yang cukup, ya kan? Yang ketiga yang pasti olahraga. Olahraga itu pasti harus teratur, cuman itu tadi karena kadang kena malas-malas gitu ya, karena aku juga kadang kayak gitu. Jadi olahraga itu harus ada sih, walaupun cuma seminggu sekali, cuma 5 menit, juga bener nggak sih kok? Kalau soal diet-dietnya gimana? Apa? Diet-dietnya? Perkara apa kok diet? Heeh. Perkara dietnya, kalau bisa yang kena autoimun jangan niru seperti aku dulu. Jangan diet yang cepet-cepet, yang pinginnya ekstra langsung kurus. Yaitu tadi sebulan 8 kilo, sebulan 10 kilo. Itu bener-bener gak bagus buat yang kena autoimun. Kecuali kalau yang gak kena autoimun ya go itu aku gak paham sih go. Cuman ini kan tak kembalikan ke diriku sendiri karena aku sudah mencoba dan merasakan akibatnya gara-gara aku nambeng ya kan. Sukanya yang instan-instan, yang enak-enak gitu kan. Jadi akibatnya ke aku sendiri kayak gitu sih. Jadi pesan aku Ya, kayak gitu. oke. Thank you banget Giselle sudah sharing. Aku tahu ini juga benernya buat sharing juga ya nggak comfortable. Tapi thank you mungkin dari sini bisa memberkati orang-orang lain. Jadi Ya, mungkin aku tutup dulu sesi ini. Sorry yang buat tanya-tanya memang kita nggak handle dulu. Cuman nanti privately kita bisa bicara sendiri ya. Jangan lupa kalau need help bisa DM atau message langsung ke Instagram
David Jessica 21, oke? Karena ini real people, real problem, oke? Oke, Ya, see you next time. Thank you. ya sama-sama kok. Halo. Halo, ini aku panggil Gisel. Ya, lanjut sel aja. Aduh ya. Oke, Pipiku, kok kalau dua kamera gini pipiku kok kelihatannya, aduh ya ampun, tidak bisa dikondisikan gini kok pipinya. kurang tinggi kalau gitu. Mesti dari atas ke bawah. Oh, tripodnya gak bisa tinggi, gue saya tak gini. Lord. Ya, guys, kita nggak usah nunggu viewernya banyak. Kita mulai aja. Toh ini kan direkam ya. Nanti bakalan Ya, nanti kan pasti banyak yang lihat-lihat sendiri toh biasa gitu. Aku sih tadi udah bilang ke teman-temanku, aku mau live ya. Nanti kamu lagi free, kalian masuk aja. Aku bilang gitu. Soalnya aku mau sharing tentang autoimunku loh guys. Buat apa ya? Buat pembelajaran lah ya. Sip. Yaudah, aku mulai ya. Oke. Oke. Sip. Hai guys, welcome to our IG Live. Kali ini aku akan buka series namanya Real People, Real Problem. Jadi hari ini aku nggak bakalan jadi narasumber, tapi sebagai nutritional therapist, I just want you to know kalau untuk sehat itu sederhana kok. Nah, kali ini yang bakalan jadi narasumber itu temanku Giselle. Nah, dia bukan professional speaker ya. Jadi kalau misalnya ada yang gagap atau apa gitu, everything is okay. She is real. Ya, Iya, iya. itu apa adanya gitu. Jadi Apa adanya. mungkin setelah ini kayak kalau misalnya ada pertanyaan langsung ke orangnya juga bisa lihat di Instagramnya atau yang mau DM ke saya nanti untuk mengenai autoimun juga bisa di David Jessica 21. Oke. Um, jadi pada hari ini Giselle sendiri why are you here? Kayak sebelumnya itu keluhannya apa? Oh, benar. Keluhannya. Perkenalkan dirimu sendiri dulu. Oh iya, betul-betul. Ya, kenalin semuanya. Itu ada temanku Alira. Masuk nggak ya dia? Gak tahu sih kalau keluar lagi. Kenalin ya, aku Gisel, terus umurku sekarang 25 tahun. Aku kerja jadi agent properti Axel di Surabaya. Nah, gitu aja kok. Oke. Nah, Giselle ini dia sebelumnya punya keluhan di kesehatan dan lumayan unik. Ya, semoga ini bisa memberkati buat teman-teman yang punya pengalaman seperti ini atau teman-teman yang kira-kira punya pengalaman yang seperti ini. Ya, kira-kira keluhannya apa sebelumnya? Sel. Keluhanku itu kok, awal dulu ya, aku cerita nih ya kok ya. Aku ceritain, aku sharing dari awal pertama dulu, waktu aku pertama kali didiagnosis ITP, ya kan? Autoimunnya ITP itu, yang aku cerita kok pernah, ya kan? Itu Hmm. waktu itu, aku tuh gak kerasa apa-apa. Keluhanku tuh bener-bener gak ngerasain apa-apa, badanku tuh sehat-sehat aja, seger-seger aja. Bahkan waktu itu, aku sempet pulang nih ke Jombang ya kan, terus sempet main-main gitu. Waktu itu di salah satu perbelanjaan di Jombang sana, itu kayak buka rumah-rumah hantu gitu lah kok. Waktu itu aku sempet main loh ke rumah hantu, sempet lari-lari, sempet dikejar hantunya ya kan. Sampai waktu itu aku saking takutnya kan, terus kayak ngeblank gitu loh, bukan ngeblank sih kayak apa? Mata tiba-tiba hitam itu kan pasti semua orang hampir kayak pernah lah kayak gitu ya kan gue ya. Ya. Nah, waktu itu sempat aku tuh kayak hilang kayak warna hitam gitu, kan lari saking apa habis dikejar hantu-hantuan itu tadi. Habis gitu kakiku kesandung sama kakiku sendiri, jatuhlah aku ceritanya gitu. Aku tuh mikirnya mungkin aku darahku rendah makanya mataku gelap, aku mikirnya gitu kan kok. Jadi waktu Ya. itu nggak sadar aja karena aku ngerasa badanku tuh bener-bener nggak kerasa kayak sakit. Aku kerasa badanku tuh sehat-sehat aja gitu loh ya kan. Terus habis itu aku malam itu juga aku balik ke Surabaya. Nah waktu itu posisi aku masih di kos-kosan ya kan. Pagi-pagi jam 6, sekitar jam 6 lah ya, temanku satu kos itu tiba-tiba main ke kamarku, padahal sebelumnya tuh temanku tuh nggak pernah sampai main-main ke kamar gitu loh, jam sepagi itu. Berarti dia tanya ke aku, kamu ya apa kemarin malam seru gak gitu. Aku tuh posisi masih tidur, terus aku kan kebangun otomatis kan ada temanku, terus aku cuma jawab iya seru kok. Terus temanku tuh kaget, hah mulutmu kenapa, ngomong gitu kan. Terus habis itu aku bilang mulutku kenapa, aku cuma gitu. Mulutmu tuh darah full loh ya, di mulutmu tuh penuh darah. Deh temanku tuh histeris ya, namanya pagi-pagi shock ya lihat mulutku berdarah kayak gitu. Nah dengan santainya aku cuma jawab ya kan, mungkin gara-gara gusiku paling gusiku kan soalnya biasanya tuh sukaannya berdarah. Aku mikirnya tuh gitu. Memang kan biasanya tuh sebelum itu memang gusiku tuh suka kayak berdarah tapi dikit-dikit gitu loh kok. Nah, terus temanku bilang, itu darahnya banyak. Habis itu aku diambilin tisunya dijampelin di mulutku gini ya kan. Terus kan aku langsung gini loh apa, buang ludahku gitu loh di tisunya ya kan. Terus habis itu aku ya shock dong, loh kok segini banyaknya gitu loh ya kan. Habis itu aku lari lah ke toilet, ke wastafel. Wah, aku tuh pengen tahu ini dari gusi gigiku apa dari dalam tubuhku. Aku tuh mikirnya gitu loh ya. Habis itu aku Ya. nyoba pakai jariku sendiri, aku masukin gitu loh, masukin ke mulutku gini, otomatis kan orang kalau digituin kan pasti oh gitu kan ya. Ya, Nah, mantap. waktu aku muntah oh gitu, keluar lumayan banyak ya kak, ludah dikeluarin kayak tapi darah seger kok, jerot gitu. Itu bener deh kok, aku langsung shock pagi itu juga, aku langsung nangisnya, aku tuh mikir, ya ampun dalam hati, ya ampun Tuhan, apa ini akhir hidupku? Aku sampai tuh ya bukan lebay ya, tapi memang aku Ya. tuh masih umur berapa, terus habis gitu aku nggak kerasa apa-apa dan tiba-tiba aku muntah darah, otomatis kan aku pikiranku kenapa ya aku gitu loh ya, kenapa
apa aku salah apa itu pikiranku terus kemana-mana gitu ya kan gue ya. Itulah cerita ITP pertama kali. Jadi waktu itu aku langsung ke dokter seadanya karena waktu itu hari Minggu. Kan hari Minggu biasanya dokter praktek itu kan jarang ya gue ya. Jadi aku tuh Ya, waktu itu karena darurat aku ke dokter seadanya karena aku sudah muntah darah gitu. Terus habis gitu lah di dokter itu tadi aku tuh dites. Jadi biasanya orang kan pasti dites apa pakai yang tensi, itu loh, pakai yang diinjak-injak itu apa sih namanya biasanya buat tekanan darah. tekanan, ya betul tekanan darah itu loh ya kan, itu ditekan sekuat-kuatnya sama dokternya, terus didiemin selama beberapa menit ya kan, habis gitu rasa kayak sengkring-sengkring gitu lah ya namanya ditekan ya kok ya, terus habis gitu aku ngeliat tanganku tuh berubah warna dan berubah warnanya tuh ngeri loh gue bener, ada sih fotonya cuman waktu itu aku pindah ke laptop sih udah lama banget soalnya tuh, jadi kayak pecah-pecah gitu kayak aduh ya ampun ngeri gue beneran deh, habis gitu dokternya cuma bilang kamu tes aja ya ke Pramita mau gitu, tes darah lengkap, dokternya cuma bilang gitu, saya kasih surat pengantar mau gitu, oh ya aku langsung ke Pramita kan otomatis tes darah lengkap kan gue, otomatis kan kalau di Pramita itu kan kita tes disuruh tunggu sebentar kan biasanya, langsung jadi kan aku tunggu deh, habis itu aku tuh dipanggil sama susternya, ini kata dokternya saya mau ngambil ulang darahnya soalnya kata dokternya takutnya ini hasilnya tidak tepat ngomong gitu. So, ya udahlah ambillah yang sebelah kiri, waktu itu sebelah kanan terus ambil sebelah kiri ya kan, terus habis gitu aku nunggu lagi, udahlah aku tunggu, terus aku dipanggil tuh sama dokternya, kan sudah selesai gitu ya, dipanggil sama Ya, dokternya ya, tak pikir aku ya nggak masalah lah gitu ya kan, terus habis itu sama dokternya aku dibilangin gini, kamu sekarang ini juga kamu harus ke UGD karena trombosit kamu ini benar-benar drop dan kamu kritis. Aku cuma dibilangin gitu aja aku sama dokter dokter jaga kan biasa yang di gitu heeh. ya di Pramita. Terus ya aku langsung shock dong. Hah? Terus dokternya cuma bilang, ini aku bacain ya sekilas aja. Sekarang cepet ke UGD. Intinya dokternya cuma bilang gitu. Trombosit kamu di bawah 10.000. Di bawah 10.000 itu sudah kritis, ngomong gitu. Karena orang demam berdarah biasanya itu 15.000 aja sudah kritis, ngomong gitu. Kamu sudah di bawah 10.000. Apa yang kamu rasain sekarang, ngomong gitu. Jalannya pelan-pelan ya, dokter jaganya sama bilang gitu. Jangan sampai kamu jatuh, cuma bilang gitu aja. Terus aku bilang, oh iya dokter, aku gitu. Ya aku dibilangin kritis. Kan ya langsung, hah, kritis aku cuma gitu. Tapi aku nggak kerasa apa-apa, aku gitu loh maksudku. Begitu aku dibilangin kritis ya langsung kepala aku langsung kemana-mana otomatis. Ya itulah agak geleyang lah otomatis tuh. Karena kan terus karena sudah diomongin aku kritis, sebelum aku diomongin kritis aku masih sehat-sehat aja nggak ngerasa apa-apa gitu sih kok, Ya, habis itu udah aku langsung ke UGD waktu itu di Opnam, udah jadi waktu itu oke. aku di Opnam itu ngisi kantong trombosit 16 kantong, dan Oke. dan waktu itu benar-benar terasa dadaku tuh gak bisa nafas, gerak gak bisa, ngomong gak bisa, apapun gak bisa gara-gara trombosit diisi ke badanku 16 kantong itu tadi, Oke. 16 kantong tuh lumayan banyak banget ya kok ya, banyak banget sih, Lumayan. Itu sakit buffet. juga apa. Itu buffet itu, kayak all you can eat itu kan. Ya makanya all you can eat ya kan, aduh, terus habis gitu nah udah habis selesai nih ya ceritanya, itu waktu aku masuk di rumah sakit itu dokternya itu pada bingung aku tuh sakit apa, jadi belum ketahuan itu ceritanya aku kena autoimun, dokternya tes ini tes itu tapi dalam badanku tuh nggak kena apa-apa gitu loh, akhirnya para dokter mungkin apa ya biasa gitu kan dites terus dimasuk laboratorium bareng-bareng diomongin gitulah ya maybe ya kok ya, habis Ya. itu aku baru diomongin kalau memang aku itu kena autoimun yang namanya ITP itu idiopathic thrombosis purpura yang nyerang ke trombosit, dibilangin gitu sama dokternya, terus akhirnya aku oh jadi gini, terus ya udahlah akhirnya aku ya itu tadi, dan memang yang paling mengerikan karena autoimun ini itu pasti obatnya dikasih steroid. Jadi waktu Ya. itu aku kan nggak tahu tuh ya steroid itu ternyata efek sampingnya tuh bener-bener jelek banget buat di muka, buat badan juga. Kalau jangkanya panjang ya, kan memang itu tapering down. Cuman kalau jangkanya panjang, itu pasti bengkak semuanya gitu loh ya. Masa otot kan bertambah jadi kayak orang binaragawan ya kok ya. Oh, Gitu belum kok. sih. Masih mochi, 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 mochi. Oh masih mochi-mochi ya sama aja sih kok mochi-mochi ya. terus nih ya udahlah akhirnya aku kan pengobatan di rumah sakit itu tadi selesai pulang selesai ini aku kan masih otomatis masih konsumsi obat yang dari dokter yang dari rumah sakit, nah terus jarak beberapa minggu 3 mingguan lah pulang dari rumah sakit waktu itu aku kan posisi di kos tuh ya udahlah aku mikir aku udah enakan badanku cuman memang bengkak pipi kayak gitu kan nggak enak kan, jadi kayak pipiku ketat banget gitu loh kok, terus Kan waktu itu cute. ceritanya aku oh bener-bener ngalahin mochi kok udah gowes tuh bener-bener ampun bisa kayak bola pokoknya. Oke, oke, Terus gitu lanjut. ya, aku mandi waktu itu ya aku tuh mikirnya kan aku udah nggak apa-apa gitu loh karena kan memang aku udah minum obat kayak gitu, pas aku udah sembuh mikirnya gitu kan ya, jadi aku mandi enak-enak nih ya maunya sabunan ceritanya mau sabun, kok tanganku kok tiba-tiba nih ya, kan biasa orang kram itu kan salah satu jari ya cekluk gitu, salah satu lah pasti kalau orang kram, ini tuh enggak kok tiba-tiba 10 jari cekluk gini posisinya, udah nggak bisa ngapa-ngapain aku di dalam kamar mandi, dan itu posisinya mau mandi, jadi kan aku otomatis shock dong ya di dalam toilet itu tadi dalam kamar mandi. Jadi sebisaku tuh kok, aku buka pintu toilet pakai tanganku tak pakai tangan sini ya tak putar gini. Habis itu aku menjatuhkan badanku sendiri keluar kamar mandi karena aku histeris karena aku takut. Aku tuh waktu tuh memang pikiranku, aduh Tuhan, aku apa kena stroke ya gitu loh. Tapi kalau Hmm. memang aku stroke, kan waktu itu umurku juga masih umur belasan tahun ya kok. Jadi aku mikirnya
Kalau misal stroke pun cepat sembuhnya lah ya. Biasanya kalau masih muda aku tuh mikirnya gitu. Cuman aku tuh kagetnya, ya kaget dong. Namanya orang bisa gerak gini tiba-tiba diglek gak bisa gerak itu berapa menit ya kok? 10 menitan lebih loh, bener deh. Oh Dan itu no. satu shock gara-gara aku nangis-nangisnya sejadi-jadinya gara-gara aku kaget waktu itu. Ya udah, Yap. habis gitu. Habis gitu itu bener-bener apa ya kenangan yang buruk banget deh. Perkara aku sakit ITP kayak gitu ya kan. Terus nih Hmm. ya berjalannya waktu, aku pikir aku udah sembuh, udah sehat gitu ya, gue ya udah nggak minum obatnya dari dokter lagi. Ternyata kena deh lagi yang namanya artistik, reumatik artistik yang aku cerita sama Ah, Koko juga itu. Jadi itu ceritanya, aku tuh kerasanya tuh cuma geringgingan. Makanya kadang itu geringgingan itu juga ya apa ya, nggak bisa dibilang cuma sepele gitu. Aku mikirnya tuh cuma geringgingan aja kok. Tanganku tuh awalnya dari sini ke sini, hmm. itu cuma geringgingan. Geringgingan, tapi geringingannya lama, nggak hilang-hilang loh. Terus habis gitu, dari sini, besoknya nyambung ke sini. Geringgingan tapi Mas Ian. Hmm. Besoknya geringgingan, sini, nyambung ke sini. Akhirnya semuanya geringgingan, ya kan. Terus aku mikir, Kesemutan guys, just info yang nggak ngerti Jawa. ada, betul. Kesemutan kok. Thank you, sudah diperjelas. Oh, gini ya, oke. Iya, iya. Terus habis gitu nih ya, aku kan mikir, apa aku itu ya, apa, kurang gerak ya. Terus darahku nggak lancar, aku mikirnya gitu. Ya udahlah, buatlah lari-lari. Lari-lari sendiri lah di rumah gitu. Santai-santai gitulah. Terus ya pokoknya aku buat gerak lah kok, biar kesemutannya hilang. Aku mikirnya gitu kok. Hmm. Kok, nah besoknya nggak tambah sembuh, tambah sakit ke sendi-sendiku. Sendiku tuh bener-bener sendi dari sendi sini ke sini semuanya ke semuanya. Sendi itu kan banyak banget ya kok ya. Ya. Itu semuanya sakit, sakitnya tuh nyeri, ngilu, ngilunya tuh ampun pokoknya, bener deh. Aku sampai beberapa waktu tuh nggak tahan sama nyerinya. Karena waktu itu aku masih bener-bener awam, nggak tahu aku harus ngasih badanku tuh tadi apa gitu loh. Aku kok kayak gini ya, ya apa ya ini ya? Maksudnya waktu itu sudah tak kasih suruh minum apa kayak neuremasil, kayak gitu-gitu lah kok. Hmm. Obat-obat yang beredar apa di apotek-apotek lah, Ya. sudah tak ini, itu bener-bener efek. Terus aku otomatis ke dokter dong. Waktu itu aku ke dokter tulang, sama dokter tulang dites, tulangku, uratku, semuanya ada apa-apa. Sampai kasih obat. Habis kasih obat aku udah sembuh-sembuh. Balik lagi otomatis kontrol kan ke dokter itu tadi. Terus Ya. habis itu dokternya sampai bingung. Itu obatnya itu maksudnya sudah tak kasih yang bagus gitu loh. Tapi kok nyerimu masih masih tetap sama kayak kemarin. Gitu kan dokternya. Terus habis itu dokternya bilang, "Ya udahlah, kamu itu aja ya, saya kasih apa surat rujukan ke dokter autoimun." Gitu. Aku waktu itu aku langsung kaget lagi. Duh, dalam hati ya kok. Aduh, aku masih kena autoimun. Dalam hati, apa aku kena autoimun lagi gitu loh maksudnya. Ya kan? Ya udah otomatis aku kan mau nggak mau ke dokter ke dokter autoimun kok. Ya, terus Oh, iya iya, atau ke imun? dokter autoimun. Ya udahlah, terus ini singkat cerita, ya kan, aku didiagnosis kena artistik, ya kok ya, Ah, sama artritis dokter ya. autoimunnya. Artistis, apa kok? Gak apa-apa. Nah, Artritis. Ya. oh ya wes. Terus itu yang terakhir, yaitu barusan aja awal Januari kemarin aku kena psoriasis. Ya udahlah, akhirnya pipiku sekarang Psoriasis jadi itu nyerang mengembang, ke kulit ya. ya, jadi bentol-bentol ke semuanya. Jadi awalnya tuh aku pikir jerawat nggak sembuh-sembuh gitu loh. Terus habis gitu tambah mekar gitu loh, tambah banyak, tambah besar, tambah besar. Habis gitu aku mikirnya dicokot serangga. Tapi kan aku mikir, serangganya kan maksudnya tak kasih obat. Apapun, Ya. salep apapun, sampai ke dokter sini situ, banyak sekali ya kan. Itu nggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya sudah dikasih suntikan, sudah dikasih obat, kasih vitamin, dikasih apapun itu dari dokter, tetap aja nggak sembuh-sembuh. Akhirnya disuruh ke dokter autoimun, dan ternyata aku didiagnosis psoriasis gitu Itu kalau sama dokter nggak salah kan autoimun. sampai nggak bisa keringat kan ya? Ya, jadi waktu itu aku bener-bener gak bisa keringetan. Jadi setiap aku keringetan langsung, aduh gatalnya tuh ampun kok, muerah gitu terusan. Hmm. Terus gatel, bener deh, gak bisa pakai bedak, gak bisa pakai apapun lah pokoknya. Dan bisa pakai Oke, sabun cuci muka, dan itu pun kadang juga gatel pakai sabun cuci muka. oke. Jadi sekedar jelasin ke teman-teman ya, jika teman-teman ingin tahu Anda kena autoimun atau tidak, itu biasanya bisa cek di lab. Itu namanya ANA profile, itu bisa request. Biasanya ada yang untuk basic, setelah itu kalau jika diketahui itu positif, maka bisa tes lebih lanjut untuk mengetahui intensitas autoimunnya itu seperti apa, ya. Nah, untuk apa Gisel sendiri, emangnya Hmm. sebelum itu terjadi autoimun 3 macam, Ya, lifestyle-nya Gisel pas dulu-dulu itu seperti apa? Apa dulu karena life, diet-diet atau gimana? lifestyle aku tuh dulu bener-bener buruk banget ya kan. Pertama, pola makanku itu bener-bener gak beraturan. Tidurku kacau, terus aku juga dulu tuh sering coba-coba obat diet karena aku tuh pingin ngecilin badanku secara instan gitu loh kok. Jadi Hmm. secara sengaja dan gak sengaja ya itu namanya ya. Jadi aku tuh ngancurin diriku sendiri. Kayak gitu Hmm. sih, lifestyleku tuh bener-bener hancur sih dulu. Oke. Ya, jadi basically itu autoimun itu tidak tiba-tiba muncul, itu terjadi setelah kebiasaan buruk itu bertahun-tahun. Makanya tiba-tiba muncul seperti itu. Nah, cuman dulu bisa kenal David dari mana? Dari temen, dari referensi temen. Jadi dulu tuh aku punya temen satu kos. Kayaknya cewek Sheila ikut ya, ikut nonton. Iya, Jadi waktu kelihatan. itu, iya ikut nonton ya. Jadi waktu itu aku tuh terakhir waktu kena psoriasis, aku kan ketemu tuh sama cewek Sheila di mall. Terus aku tuh bilang,
muka aku lo gatel-gatel sebadan ininya gitu. Terus aku chat-chatan lah sama Jesela, aku bilang, aku lo pusing, ya apa ya ini ya, autoimunku kambuh lagi, tapi ini beda lagi gitu loh. Jadi aku tuh udah beda-beda kena autoimun, aku gitu kan. Terus itu Jesela bilang, coba aja Mi, aku punya temen, dia nutrisi terapi, ngomong gitu. Ya, jadi terus Oke. habis itu, aku cocok nih soalnya, ngomong gitu kan. Siapa tahu kamu cocok, ya namanya aku ya kok ya. Aku kan orangnya kok pengen sembuh, semuanya aku coba ya kan. Dari itu Mm-mm. A, B, C, pokoknya aku coba semua. Jadi waktu itu aku langsung kontak Koko dan nggak pakai dan, Oke. aku cerita semuanya. Ya. Terus dulu itu pas kena psoriasis kan ada opsi gitu. Kalau sama dokter itu disuruh kasih terapi apa? Kalau nggak salah yang suntik atau gimana gitu? Ada disuruh suntik, tapi itu sekali suntiknya 3 juta. Dan itu nggak bisa sekali suntik. Iya, Ya. langsung itu loh, tetenet, tetet loh. Mati loh kok. Ya, ini Nah, ini ibaratnya, obrolan milenial ya, just info. nah ya terus habis gitu kok, aku kan waktu itu disuruh suntik 3 juta. Dan itu nggak bisa sekali sembuh. Bisa 3, 4, atau 5 kali. Itu baru bisa sembuh. Dokternya ngomong kayak gitu waktu itu. Terus dikasih obat juga, iya. Yang pasti obatnya bikin aku jadi gemuk lagi pasti iya. Kayak gitu sih, kasih Oke. krim iya, tapi nggak nggak sembuh-sembuh. Ya. Kayak gitu sih kok. Jadi paling aku jelasin ya, terapi yang aku kasih untuk Giselle ini, karena saya tanya lebih detail dan ternyata itu mulainya dari gaya hidup yang kacau. Dan kebetulan kalau autoimun itu kebanyakan itu kacaunya di enzim pencernaan. Jadi dari situ saya perbaiki, soalnya dalam kondisi karena sudah konsumsi steroid berulang kali, otomatis ini kondisinya Giselle ini dalam kondisi yang mudah gemuk. Sudah gitu bentol-bentol. Jadi fokus pertama sih saya perbaiki juga dalam hal pencernaan. Jadi secara mineral maupun terutama vitamin D itu saya perkuat supaya uh, kondisi badannya bisa lebih sehat, tapi tanpa meresikokan imunitas badannya sendiri. Gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua juga mulai pilih produk-produk barang-barang yang tidak terlalu keras chemicalnya supaya karena kondisinya Giselle ini kan juga kena psoriasis. Jadi aku fokus barang-barang yang lembut di badan dan nggak mengeluarkan reaksi. Dan ketiga, saya kasih nutrisi yang sifatnya anti radang atau anti inflamatori. Jadi bisa mengurangi peradangan dan pelan-pelan mengurangi intensitas gangguan autoimun di badannya dia. Karena yang pertama menyerang darah, trombosit. Yang kedua menyerang sendi, artritis, rheumatoid artritis. Yang ketiga Wah, kena psoriasis. Itu tiga-tiganya itu ya lompatannya jauh banget gitu. Jadi otomatis saya masih kasih terapi yang sifatnya general tapi membantu badan secara holistik. Olahraga pun juga saya ajarin tapi yang tidak membuat Giselle berkeringat ya. Jadi basically cuma jalan kaki aja. Terus ya sambil pola makannya basically sih menghindari snack-snack, proses snacks gitu sama yang manis-manis, synthetic sugar, permen apalagi. Mungkin minuman-minuman yang banyak sintetisnya juga dikurangi. Nah, akibat itu ya pelan-pelan memang keluhannya berkurang ya. Cuman kan kalau nggak salah, bisa juga kepingin juga ya kembali ke bentuk badan yang dulu lah. Boleh cerita nggak curhatan-curhatanmu selamat ku terapi itu stres apa aja? Monggo. Tapi di timing ya. aku tuh sorry kok, tadi gak tak timing. Jadi stresku tuh bener-bener ya pasti cewek ya kok ya. Itu kan pasti pingin badannya cepet kurus, ya kan. Makanya aku sering teriak-teriak kan, kok ya apa ini badanku lo gak kurus-kurus. Bahkan aku mau ngurusin 1 kilo aja susah banget aku sampai kayak gitu ya ampun. Rasanya aku sampai ya ampun ya apa ini. Terus baju-bajuku sampai semua satu lemari tuh sesek semua. Jadi aku kan sampai ya apa ya ini ya apa ya. Jadi keluhanku kayak gitu. Terus waktu itu juga kendalaku itu waktu pertama kali itu ya kok gatelnya minta ampun kok. Gatel banget lah pokoknya, gatel-gatel. Terus habis gitu, aduh ya ampun, itu gatelnya pokoknya gak bisa ditahan. Pentol-pentolnya itu, ya kan. Terus juga, ya untungnya aku habis kasih aku nutrisi umumnya yang buat penekan imun. Nah itu, berangsur-angsur, puji Tuhan, hari ini aku jadi narasumbernya Koko, psoriasisku udah sembuh, udah nggak kambuh-kambuh lagi tuh lihat. Aku udah bisa pakai bedak, aku udah bisa pakai ya pokoknya bisa pakai bedak lah aku. Itu sudah walaupun sekarang aku masih belum bisa pakai skincare karena kalau aku coba pakai skincare masih gatal. Ya, Jadi memang mungkin belum bisa dikasih kayak gitu lah ya. Jadi ya. setidaknya aku pakai bedak dulu bisa, aku sudah puji Tuhan banget gitu loh ya kan. Itu sih kok. Ya, thank God. Ya, untungnya dia ceritanya ini versi pendeknya ya. Tapi kalau mau lihat chat lognya saya, tuh panjang isinya tuh curhat dia. Kok aku ini tambah gemuk? Ya, basically. Gisel ini soalnya diproses saat mau kutekan autoimunnya dan kuperbaiki fungsi tubuh. Itu pertama itu dia membengkak dulu. Karena juga efek dari steroidnya juga. Jadi ya badan bereaksi. Dan itu perlu waktu kalau nggak salah 2 minggu, 3 minggu pertama kan ya kayak gitu. Iya kok. Tapi Nah, memang sampai sekarang ini ya masih itu sih kok, masih susah buat nurunin berat badan aku sih kok. nah, Kayak masih susah, rasanya aku sampai ya ampun ya apa ya ini aku sampai gitu. Makan ya. juga udah aku atur sih sesuai Koko kasih aku. Maksudnya makannya kamu jamnya kudu teratur kan. Koko selalu kasih tahu Betul. kayak gitu. Kudu teratur makannya, udah aku teraturin. Terus habis itu porsinya, oke lah aku samain lah misal 2 entong gitu ya, yaudah ntar 2 entong lagi, ntar 2 entong lagi. Misal kayak gitulah ya. Itu udah aku bikin kayak gitulah ya. Cuman tetap aja masih susah gitu buat turunin Ya, badan. just info untuk teman-teman yang kena autoimun dan udah lama konsumsi obat ya.
biasanya rata-rata untuk pengurangan berat badan maupun pembentukan berat badan itu kira-kira antara setengah kilo sampai 2 kilo dalam 1 bulan itu termasuk yang natural. Jadi kalau tiba-tiba turunnya langsung 8 kilo, ya itu kemungkinan autoimunnya nanti muncul lagi. Jadi tolong kalau kondisinya autoimunnya apalagi udah ini koleksi 3 macam. Jadi Iya, gitu. berikan waktu untuk badan beradaptasi karena memang fungsinya itu menurun jauh. Jadi fokus ke sehat, nanti efek sampingnya bisa badannya ideal gitu. Nah, sekedar mungkin penutup ya supaya nggak terlalu banyak cerita juga. Ini memang ada yang tanya, nanti Ya itu. coba kita ngobrol private aja karena hari ini memang fokus untuk sharing aja ya. Jadi kira-kira untuk Giselle sendiri ada masukan gitu buat teman-teman yang mendengarkan ini? Pesan-pesan gitu ya kok ya. Hmm, Pesan-pesan aku sih buat sekarang teman-teman yang lagi berjuang buat sembuhin autoimun ya kan. Itu yang pertama yang pasti kalian itu harus konsultasi sama orang yang benar-benar paham dan tahu kondisi kalian sekarang. Itu yang pasti. Karena jangan sampai kalian konsultasi ke orang yang nggak paham sama kondisi kalian sekarang ini. Karena memang autoimun itu bahaya banget. Terus yang kedua, jaga pola makan, terus istirahatnya juga yang cukup, ya kan? Yang ketiga yang pasti olahraga. Olahraga itu pasti harus teratur, cuman itu tadi, karena kadang kena malas-malas gitu ya, karena aku juga kadang kayak gitu. Jadi olahraga itu harus ada sih, walaupun cuma seminggu sekali, cuma 5 menit, juga bener nggak sih kok? Kalau soal diet-dietnya gimana? Apa? Diet-dietnya? Perkara apa aku diet? Heeh. Perkara dietnya, kalau bisa yang kena autoimun, jangan niru seperti aku dulu. Jangan diet yang cepet-cepet, yang pinginnya ekstra, langsung kurus. Yaitu tadi, sebulan 8 kilo, sebulan 10 kilo. Itu bener-bener gak bagus buat yang kena autoimun. Kecuali kalau yang gak kena autoimun, ya kok itu aku gak paham sih kok. Cuman ini kan tak kembalikan ke diriku sendiri. Karena aku sudah mencoba dan merasakan akibatnya. Gara-gara aku nambeng, ya kan. Sukanya yang instan-instan, yang enak-enak gitu kan. Jadi akibatnya ke aku sendiri kayak gitu sih. Jadi pesan aku Ya. kayak gitu. Oke, thank you banget Giselle sudah sharing. Aku tahu ini juga benernya buat sharing juga ya nggak comfortable, tapi thank you mungkin dari sini bisa memberkati orang-orang lain. Jadi Ya. mungkin aku tutup dulu sesi ini. Sorry yang buat tanya-tanya memang kita nggak handle dulu, cuman nanti privately kita bisa bicara sendiri ya. Jangan lupa kalau need help bisa DM atau message langsung ke Instagram David Jessica 21, oke? Karena ini real people, real problem, oke? Oke, Ya. see you next time. Thank you. Ya, sama-sama kok.